Selamat siang, kembali lagi bersama saya Yolanta Abukair. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Sosiologi, NIM 1800113, kelas C, semester 6, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Integritas dalam pelayanan publik. Kata integritas seringkali kita dengar. Kata tersebut merupakan sesuatu yang mudah diucapkan, namun praktiknya sangat sulit dilakukan. Integritas juga menjadi sesuatu yang amat istimewa dan berkaitan dengan moral. Hanya ada segelintir tokoh disebut sangat menjaga integritasnya dan diakui oleh manusia lainnya. Integritas sebenarnya merupakan bahasa Latin sebagaimana dikutip dalam Ruki 2017. Kata integritas atau integrate dalam bahasa Latin disebut integer yang artinya keseluruhan, lengkap. Masih dalam sumber yang sama, kata integritas diartikan sebagai konsistensi seseorang dalam menerapkan nilai-nilai prinsip ekspektasi yang selalu diucapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam konteks etika, integritas dianggap sebagai kebenaran atau ketepatan dari tindakan atau perilaku seseorang. Orang-orang yang memiliki integritas adalah orang-orang dianggap selalu bertindak, bersikap dan berperilaku atas dasar-dasar nilai, keyakinan dan prinsip-prinsip yang kata mereka pegang teguh. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau online 2020, integritas dinyatakan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Yang berikutnya, integritas dalam aspek pelayanan publik. Pada aspek pelayanan publik, kewajiban penyelenggara maupun pelaksanaan serta masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di sana terdapat pedoman-pedoman yang harus diikuti maupun dihindari. Tinggal bagaimana penerapan dalam praktik kesehariannya. Kita semua bisa merasakan perbandingan pelayanan. Misalnya saja pelayanan pada bank dengan pelayanan instansi pemerintah, misalnya kerja dinas, kecamatan ataupun kelurahan. Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya fasilitas misalnya, namun tetap terasa jika yang melayani kita berintegritas, walaupun fasilitas penunjang kurang, tetap terasa layanan sepenuh hati. Jadi aspek integritas itu yang pertama dan utama, baru faktor penunjang lainnya. Begitu juga sebaliknya. Sebaik apapun fasilitas penunjang, namun jika tidak berintegritas juga percuma saja. Kita bisa lihat sekarang kurangnya tokoh yang berintegritas untuk dijadikan contoh sehingga bisa menularkan hal yang baik pada kita semua. Seringkali kita lihat dan dengar perilaku dari tokoh yang justru kadang membuat kita muak. Kasus-kasus besar akhir-akhir ini bisa dikedepankan kurangnya integritas yang ditampilkan kepada masyarakat. Sifat arogan, sombong, dan memenang sendiri, apalagi korupsi harus dibuang jauh-jauh, apalagi dalam melayani masyarakat. Para abdi negara yang menjalankan pelayanan publik tentu juga memerlukan contoh tersebut. Jadi ketika ada semacam pendidikan dan pelatihan terhadap materi integritas, bisa diajarkan berikut para tokoh serta ceritanya. Sehingga itu bisa menjadi teladan motivasi yang diterapkan untuk melayani masyarakat. Selanjutnya, membangun etika dan integritas pejabat publik. Persoalan etika dan integritas pejabat publik saat ini menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat. Kasus korupsi yang melibatkan para politisi dan berbagai persoalan lain yang bersangkutan hukum. Etika dan integritas mereka pun dipertanyakan.
Selain persoalan ini menguras pikiran dan tenaga juga telah mengabaikan kepentingan publik yang notabene wajib diutamakan. Berkaitan dengan hal itu, etika publik bukan hanya sebagai kode etik atau norma belakang, melainkan sarana untuk mengoreksi diri dalam menjalankan tugas dan wewenang seorang pejabat. Etika publik mempunyai kontribusi besar dalam memperhitungkan konsekuensi etis, lebih-lebih ketika publik diperlukan untuk mewujudkan pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi birokrasi Indonesia yang mengharapkan perubahan yang mengarah pada kepentingan publik berupa pelayanan kepada masyarakat. Perubahan masyarakat dalam hal ini diarahkan pada development, yaitu perkembangan yang tertuju pada kemajuan keadaan hidup anggota masyarakat, di mana kemajuan hidup ini akhirnya juga dinikmati oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, ada 3 dimensi dasar yang harus diperhatikan, yakni dimensi tujuan, sarana atau modalitas, dan tindakan. Dimensi tujuan ini merupakan salah satu dimensi yang berkaitan dengan skill basis yang selama ini kurang tersentuh sebagai wawancara perubahan. Terlebih di Indonesia, di mana masyarakatnya adalah masyarakat paternalistik yang banyak bergantung pada dimensi para pemimpin sebagai panutan, termasuk di dalamnya dalam melakukan tugas penyelenggaraan negara. Skill basis mempunyai kekuatan etika dan sebagai nilai-nilai moral yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur sikap, perilaku, tindakan, dan ucapannya dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan fungsinya. Suatu profesi selalu memerlukan landasan etika. Sarana atau modalitas menjadi dimensi kedua yang harus diperhitungkan secara matang. Hal ini karena segala bentuk upaya pemerintah dalam mengeluarkan produk kebijakannya semata-mata dimaknai sebagai manifestasi diri dari fungsi melayani orang banyak. Meskipun persepsi ini mempunyai kekurangan, pemerintah yang diwakili oleh institusi birokrasi tetap saja diyakini menjadi motor penggerak pembangunan. Agar etika ini lebih membudaya dalam praktik kehidupan berorganisasi, keterlibatan sosial, politik, akuntabilitas, dan transparansi perlu ditekankan. Di antaranya dengan mengetengahkan perilaku etis pejabat publik melalui kekuatan kepemimpinan dalam menciptakan iklim beretika, sehingga etika dijadikan sesuatu yang mendorong upaya penciptaan integritas publik dalam arti menghindari kekerasan menjadi imperatif moral. Dimensi ketiga untuk mewujudkan pelayanan publik secara ideal adalah tindakan. Dalam hal ini, tindakan memiliki nilai moralitas ketika tindakan didasari demi memenuhi kewajiban. Tindakan ini memiliki 3 aspek pokok, yaitu rasionalitas, penghayatan, dan etika. Karena itu, prinsip itu tidak hanya dimanifestasikan oleh rakyat, tetapi juga lapisan elit dengan menjadikan etika publik sebagai acuan dalam menentukan kebijakan. Membudayakan etika publik bukan sekadar membuat standar-standar berperilaku dan merekrut pegawai yang berkarakter moral, tetapi bisa juga ditempuh dengan memperdaya sipil. Jalan ini bisa ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelayanan publik, serta melalui kartu pelaporan oleh warga negara, pembentukan jaringan, dan pendidikan, pelatihan dalam rangka pemberantasan korupsi, dan ikut serta dalam pengawasan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Selain itu, birokrasi sebagai komponen pemerintah
harus dikembalikan lagi untuk hanya fokus kepada fungsinya. Birokrasi juga harus netral dan bukan sebagai alat politik, sehingga ia bebas untuk bersinergi dan berinteraksi. Yang ada pada hakikatnya adalah kepentingan pelayanan untuk masyarakat. Netral dalam arti siap menjadikan pelayanan publik yang bebas dari intervensi kekuatan politik.